وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، jamaah sekalian, barakallah lana wa lakum. Sebab-sebab ketenangan, ya itu judulnya. Atau obat kesedihan, kegundahan, dan stres, dan depresi. Bagaimana petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini? Di sini saya bawakan penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad dengan dikasih judul fi hadihi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ilajil karb wal ham wal gham wal hazn wal huzn. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengobati stres, ya, atau gundah karena memikirkan masa yang akan datang. Ham wal gham sama. Wal huzn, sedih karena memikirkan masa lalu. Kemudian di sini dibawakan oleh beliau dalil-dalil. Setelah itu baru disimpulkan. Ada 15 sebab barang siapa yang mengamalkan itu, mengetahui dan mengamalkan, maka dia disembuhkan dari apa? Sedih. Di sini dibawakan dalil diantaranya dalam Sahih Bukhari Muslim dari Ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul 'indal karb. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada goncangan dahsyat, yakni cobaan yang berat, maka beliau mengucapkan la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Artinya, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah yang maha agung lagi maha lembut. La ilaha illallah rabbul arshil azim, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah Rabb, pencipta dan pemilik arsy yang besar. La ilaha illallah rabbus samawati sab', tidak ada sembahan yang hak kecuali kecuali Allah. Dialah pencipta 7 langit. Wa rabbul ard, dan dialah pencipta bumi. Rabbul arshil karim, dialah pencipta dan pemilik arsy yang mulia. Jadi harus ngapalin doa ini ya kawan. La ilaha illallah, coba ikuti saya. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah
Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati Sab' wa Rabbul Ard wa Rabbul Arshil Karim. Sambil dipahami maknanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari dalam sahihnya. Yang kedua, di sini dibawakan dalil dalam Jami' At-Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapati sesuatu yang berat, maka beliau berkata, qal ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Artinya, ya hayy, ya Allah yang maha hidup dengan sempurna, yang tidak diawali dari tidak ada dan tidak diakhiri dengan kematian kekal. Ya Qayyum, ya Allah yang maha kaya, yang mencukupi seluruh makhluk. Birahmatik, dengan rahmatmu, dengan perantaraan rahmatmu, astaghitsu, aku minta bantuanmu. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya. Nah, dan kita baca ini pagi dan sore ya kan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi harfata ain. Ya Allah yang maha hidup dengan sempurna dan maha kaya dan mencukupi seluruh makhluk. Dengan rahmatmu aku minta bantuanmu. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah segala urusanku ya Allah. Wala takilni, jangan kau tinggalkan aku ila nafsi, yakni kau serahkan itu urusan kepadaku, kau tidak membantu aku. Tarfata ain, walaupun sekedip mata. Ini bantulah aku dalam segala urusanku setiap saat. Ini yang kedua. Yang ketiga dalil yang dibawakan di sini. Oh iya, ikuti saya kawan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Yang ketiga di sini dibawakan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ahammal amr rafa'a tarafahu ila as-sama' wa qala subhanallahil azim. Wa idza ijtahada fi ad-du'a qala ya hayyu ya qayyum. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ada sesuatu yang bikin beliau sedih atau gundah atau sumpek, maka beliau mengangkat tarfuhu ila sama, mengangkat jarinya ke langit begitu, ke atas. Wa qala subhanallahil azim. Maha suci Allah dari segala tandingan, Al-Azim yang maha agung. Coba ikuti saya, subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Apabila beliau berdoa sungguh-sungguh karena lagi sedih, ya, maka beliau memperbanyak kalimat ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Banyak-banyak. Oh ya, tadi ada tambahan dalam Sunan Nabi Daud tadi dari Abu Bakrah. Semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah SAW bersabda, da'awatul makruh, doa orang-orang yang sedang sedih,
karena ada masalah. Ya, ada masalah berat. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan Musnad Ahmad dari Imam Bukhari dengan dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang hasan. Artinya, Allahumma ya Allah, rahmataka arju. Rahmatmu aku berharap. Aku berharap rahmatmu. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau tinggalkan aku walaupun sekedip mata. Wa aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah seluruh urusanku. La ilaha illa anta. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Coba ikuti saya kan. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ini yang dibaca pagi dan sore ya kawan. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Kemudian dalil berikutnya yang dibawakan di sini dari Asma binti Umais radhiyallahu anha berkata bahwa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW berkata kepadaku, ala u'allimuki kalimat aqulihinna indal karb au fil karb. Maukah kamu saya ajarkan kalimat? Ucapkan itu ketika ada bencana yang menimpamu, atau musibah atau kesedihan yang berat. Itu ucapkan Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ucapkan ini 7 marrat, 7 kali. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, dan lain-lain. Ya. Artinya ini mengucapkan Allahu Rabbi, Allah Rabbku. Rabbku itu artinya ada 3, yang menciptakan aku, yang memiliki aku dan mengaturku. La usyriku bihi syai'a. Aku tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Coba ikuti saya ya kawan. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Gampang kan? Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ucapkan ini 7 kali. Kemudian dibawakan di sini dalil berikutnya dalam Musnad Ahmad dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma asaba 'abdan hammun wala husnun." Apabila ada seorang hamba terkena sumpek atau gundah atau galau karena memikirkan masa yang akan datang, atau sedih karena memikirkan masa lalu,
Faqala, kemudian dia mengucapkan doa, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, adlun, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa lak. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزن وذهاب هم. Barang siapa membaca doa ini, illa adhaballahu huznahu wa hammahu, maka Allah akan hilangkan kesedihan dan kegundahannya. Wa abdalahu makanahu khaira atau faraha, dan Allah ganti menjadi bahagia, gembira. Artinya, Allahumma inni abduk, ya Allah, aku ini adalah hambamu. Ini hambamu yang beribadah kepadamu. Ibnu abdik, aku ini adalah anak dari hambamu, yaitu Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Jadi kita orang semua ini keturunan Nabi. Ya. Halo, ajak turu ya kawan. Ibnu amatik, aku ini adalah anak dari Hawa, istri Nabi Adam. Nasiyati biadik, ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Madin fiya hukmuk, sudah lewat padaku hukummu, yakni takdir, ketetapan, keputusan tentang diriku, ya semuanya itu sudah lewat, artinya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Adalun fiya qada'uk, sungguh adil semua ketetapanmu padaku ya Rabb. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku minta kepadamu ya Allah dengan perantaraan seluruh nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang mana namamu itu yang kau sudah sebutkan oleh dirimu sendiri. Aw anzaltahu fi kitabik, atau nama itu kau turunkan dalam kitabmu, yakni Al-Quran. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan nama itu kepada seorang dari makhlukmu, yaitu Rasul. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama itu kau sembunyikan pada dirimu di ilmu gaibmu, yakni tidak kau ajarkan pada siapapun. Ya Rabb, anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Al-Quran yang agung ini sebagai penyejuk jantungku atau penyejuk hatiku. Wa nura sadri, dan penerang dadaku. Wa jila'a huzni, dan penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan melenyapkan kegalauanku. Barang siapa mengucapkan ini dengan dipahami artinya ya, maka Allah akan hilangkan kesedihannya dan kegundahannya, dan Allah ganti dengan gembira. Berarti harus dihafal ya. Karena ada lafaz begini, kata sahabat, afala nata'allamuha ya Rasulullah, apakah kita harus mempelajari doa ini ya Rasulullah? Bala, yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Iya, siapa yang mendengar ini harus mempelajarinya, yakni menghafalnya, memahaminya, dan membacanya. Ya. Kemudian dalil berikutnya,
Nah, ini panjang ya, ikhwan tuh mau baca tak? Sudah, ikuti saya. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indaka an taj'alal qur'anal 'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhahaba hammi. Sambil dipahami maknanya. Sebab innallaha la yaqbalu du'a qalbu ghafil lahin. Sungguh Allah tidak menerima, kata Rasulullah SAW, tidak menerima doa orang yang ngelamun, baca dengan lisan, tapi hatinya nggak paham. Itulah salah satu penyebab di antara sebab banyak doa itu nggak dikabulkan dari seseorang. Mengapa? Karena dia baca doa tapi nggak paham. Karena dia masuk kategori apa? Ngelamun. Contoh misalnya baca doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi nggak paham. Padahal isinya bagus itu doa. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ada dua, ilmu dan amal. Hidayah juga dalam hati dan keteguhan di atas Islam dan mengamalkan Islam. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang kau beri nikmat pada mereka, yaitu para nabi, para ulama, para syuhada salih. Ghairul maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, yaitu Yahudi. Waladdallin, dan bukan jalan orang sesat, itu Nasara. Orang Yahudi tahu tapi tidak beriman. Orang Nasara berkeyakinan tanpa ilmu. Banyak orang ketika baca doa ini, ihdinas siratal mustaqim, sampai selesai, sampai amin, waladdallin amin, tapi sesat ya. Iya. Mengikuti aliran Ahmadiyah, Syiah, apalagi Sufia ekstrim, ya, Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain-lain banyak. Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah. Padahal dia baca ihdinas siratal mustaqim. Kenapa bisa sesat? Karena nggak paham apa yang diucapkan. Coba kalau dia paham, betul-betul minta hidayah, jalan yang lurus, Allah kasih. Kalau dia paham. Itu baru satu doa itu ya, belum yang lain. Ya termasuk ini semua. Iya. Kemudian doa berikutnya,
yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam Jami' Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga Allah meridhoinya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, da'watu Dzinnun, doanya Nabi Yunus. Kenapa dinamakan Dzinnun? Nun itu artinya ikan besar. Nun, ikan besar. Allah alam apakah itu ikan paus atau ikan yang lainnya yang gede. Pokoknya ikan yang gede. Idda'a rabbahu, ketika dia berdoa kepada Rabbnya, wa huwa fi batnil hut, dan dia berada di dalam perutnya ikan. Ya Allah, gak bisa kita orang membayangkan sumpeknya, sedihnya Nabi Yunus alaihissalam di dalam perutnya ikan. Tahulah kita ya kawan, bahwa dalam perutnya ikan gelap, gak ada lampu. Apalagi ditambah dengan kegelapan dalamnya laut. Ditambah lagi dengan kalau malam hari gelapnya udara di atas laut. 3 kegelapan sekaligus. Tidak ada nabi yang diuji seperti beliau alaihissalam. Ya. Dan tidak ada kesedihan dan ketakutan dan semuanya sudah galau, sedih, sumpek, ya, bingung. Apalagi ya, kawan. Campur jadi satu sudah itu. Nah, siapa yang bisa membayangkan seperti itu ya? Dalam perutnya ikan terombang-ambing di samudra. Di dalam perutnya ikan besar. Apa yang beliau ucapkan? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah dari segala tandingan. Sungguh aku ini termasuk orang-orang yang dhalim. Kata Rasulullah, lam yad'u biha rajul muslim fi syai'in qad illa istujiba lah. Apabila seorang muslim berdoa, diawali dengan doa ini, kemudian dia minta yang lainnya, maka Allah akan kabulkan permintaan. Ini ya kawan. Coba ikuti saya, la ilaha illa anta. La-nya panjang ya, minimal 2 harakat. La ilaha illa anta. Sebab kalau mengucapkan la-nya pendek, itu beda loh artinya. La ilaha illallah atau la ilaha illa anta. Itu artinya udah beda. La dengan 1 harakat, itu artinya sungguh. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu, inna itu sungguh. Lafi, la di situ sungguh lagi. Sungguh-sungguh berarti. Jadi jangan salah dalam mengucapkan zikir ya. Yang 2 harakat, 2 harakat. Jangan dibaca 1 harakat. La ilaha illa anta. Coba ikuti saya. La ilaha illa anta. Subhanak. Inni kuntu minadh dhalimin. Gampang ya? Gampang. La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah akan hilangkan kesedihan. Ya, dengan sebab apapun. Musibah apapun Allah akan lain. Tidak ada musibah yang lebih berat daripada yang menimpa Nabi Yunus. Bayangkan masuk dalam perutnya ikan besar. Makanya diselamatkan oleh Allah.
terdampar di mana? Di pulau. Dalam kondisi sakit, kemudian beliau diberi oleh Allah makanan dan obat. Yaqtin yang ada di pulau itu. Dia sembuh. Dalam sebuah riwayat, inilah a'lamu kalimatan la yaquluha makrub illa farrajallahu anhu. Sungguh aku tahu satu kalimat apabila seorang mengucapkan ketika lagi sedih, Allah akan angkat kesedihan. Yaitu kalimat akhi Yunus, kalimat saudaraku Yunus, yaitu ini, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian di antara doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Umamah. Waktu itu Nabi berkata kepada Abu Umamah, ya Abu Umamah, ma li araka fil masjid fi ghairi waqti salah. Wahai Abu Umamah, kenapa kamu ada di masjid? Ini bukan jamnya sholat. Kata Abu Umamah, humumul lazimatni. Aku sedang sumpek. Wa duyun ya Rasulullah. Utangku banyak ya Rasulullah. Di sini menunjukkan bahwa penyebab sumpek itu apa? Utang. Ternyata Nabi SAW mengajari kepada dia berlindung kepada Allah dari 8 hal penyebab kesedihan. Kata Rasulullah, ala wa'allimak kalaman. Maukah kamu saya ajari perkataan doa? Idza anta qultahu, jika kau mengucapkannya, adzaballahu azza wa jalla hammak. Allah hilangkan kesedihanmu. Wa qadha dainak, Allah akan lunasi utangmu. Qultu bala ya Rasulullah, apa itu? Qul idza asbahta idza amsayta. Ucapkan ketika pagi dan sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal ajzi wal kasl wal jubni wal bukhl wa dhala'id dan wa qahri rijal. Kata Abu Umamah, aku lakukan itu. Ini berarti dia menghafal dan membacanya. Maka Allah hilangkan dariku kesedihanku dan Allah melunasi utangku. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah. Satu, yaitu karena memikirkan masa yang akan datang. Karena kan dimungkin utang. 2, huzn. Huzn itu sedih karena memikirkan masa lalu. Wal ajz ini lemah. Bisa maknanya lemah badan karena sebab yang lain, atau lemah lemah keinginan, lemah ekonomi, lemah syahwat, lemah pikiran. Pokoknya lemah deh. Lemah itu tidak baik. Lemah hafalan, lemah ibadah, lemah menghafal dan lain sebagainya. Kemudian wal kasal. Kasal itu artinya malas. Malas itu berat melakukan maslahat yang baik untuk dunia dan akhirat. Wal jubun itu penakut. Lece, bahasa Malangnya, lece. Wal bukhl, yang keenam bukhl. Bukhl itu artinya pelit. Pelit, tidak mau bayar zakat, apalagi infak. Kemudian wa ghalabatid dain, lilitan utang. Maka hadir rijal dan dikuasai orang. Dikuasai orang kenapa? Banyak sebab. Di antaranya utang. Antum tahu ya kan? Dikuasai orang di zaman sekarang ini.
Bukan satu orang, banyak orang. Jutaan. Di mana itu? Di Gaza. Kemarin. Maka sekarang sudah gencatan senjata. Antum lihat pemandangan. Lihat video itu ya. Gambar Gaza utara sampai selatan. Hancur. Dikuasai sama Yahudi dan Amerika. Makanya Allah balas itu Amerika dengan angin yang jadi api. Membakar Los Angeles. Wilayah Los Angeles. Itu salah satu contoh gambaran. Tidak enak dikuasai orang. Habis harta. Hancur rumah. Jadi gelandangan semua. Miskin. Iya kan? Akhirnya tinggal di kemah-kemah. Ada yang tinggal ada yang di pinggir jalan. Tidur di pinggir jalan. Gak ada rumah. Gak ada kemah. Penuh. Terbatas. Itulah bahaya dikuasai orang. Kalau dikuasai orang secara personal, misalnya ada itu orang yang kelilit utang, akhirnya dikuasai sama siapa? Bank. Akhirnya rumahnya disita, tanahnya disita. Atau itu koruptor yang menerima suap, yang membebaskan pembunuh itu. Akhirnya apa? Tiga hakim itu ditangkap. Dan yang terjadi apa? Rekeningnya nol. Disita rekening oleh PPATK atas perintah hakim. Sita. Akhirnya nol. Rekeningnya nol. Itu namanya dikuasai orang. Ya pokoknya apa saja yang namanya dikuasai orang itu gak enak ya. Dengan kedoliman. Apakah itu perampok atau yang lain. Maka doa ini sangat penting. Karena 8 hal ini, inilah yang menyebabkan kesedihan. Dan kesumpekan dan kegalauan dan pokoknya stres. 8 hal ini. Coba ikuti saya. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal huzn wal ajz wal kasal wal jubun wal bukhl wa dala'id dain wa qahrir rijal atau wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kemudian dibawakan dalil berikutnya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man lazima al-istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Ini hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya, ya. Nah, dan ini hadis ya, ikhwan. Dikuatkan oleh ayat Al-Quran. Nanti kita terangkan maknanya. Siapa yang selalu istighfar, mengucapkan astaghfirullah, 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 maka Allah akan beri dia solusi dari kesedihan. Dan Allah akan beri jalan keluar dari kesempitan. Dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Istighfar ini salah satu 3 manfaatnya di sini. Yang pertama, diangkat kesedihan. Kemudian diberi jalan keluar dari kesempitan. Dan diberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Istighfar yang banyak. Astaghfirullah, astaghfirullah. Banyak-banyak dah.
Dan dalam musnad bahwa Nabi SAW jika hazabahu amrun, kena bencana berat, menghadapi masalah besar, fazza ila shalah, maka Nabi salat sambil dipahami maknanya ya, dari takbir sampai salam. Dan Nabi membacakan ayat ista'inu bis sabri was salah, mintalah tolong kepada Allah dalam segala urusanmu dengan sabar dan di antara sebab hilangnya kesedihan adalah kata Rasulullah, alaikum bil jihad, adalah kalian berjihad. Fa innahu babun min abwabil jannah, itu pintu surga. Ada namanya bab al jihad. Yadfa'ullahu bi 'anil nufusil ham wal gham. Allah akan hilangkan dari jiwa seseorang yang berjihad kesedihan dan kegundahan. Dalam sebuah riwayat, man kathrat humumuhu wa ghumumuhu falyukthir min qawli la haula wa la quwwata illa billah. Siapa yang banyak sedih dan sumpek, hendaklah banyak-banyak mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Ini paling gampang sih. Tapi yang penting artinya dulu apa? La haula, tidak ada daya. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk mendapatkan semua kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan. Illa billah, kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalimat ini la haula wala quwwata illa billah, ini doa. Minta supaya dirubah kondisinya yang buruk kepada kondisi yang lebih baik. Dan ini adalah harta karun dari harta karun syurga. Ya kawan, Anda mau tanya antum, kalau misalnya antum ya membeli tanah, beli tanah di Singosari, kan banyak dijual tanah di Singosari itu kan, berhektar-hektar itu ada itu. Nah, ternyata ketika dia bikin rumah fondasi, dia mendapati harta karunnya Kenaro. Kenaro kan tinggalnya di situ ya, kan di Singosari ya. Dulu namanya Tumapel, Singosari. Itu dulu ada kerajaan Singosari di situ. Setelah Kenaro membunuh Tunggul Ametung. Kenapa? Karena dia senang dengan istrinya Tunggul Ametung. Akhirnya siapa itu namanya? Ken Dedes. Atau nggak tahu ceritanya? Saya baru tahu itu setelah aplikasi apa? AI. Tahu antum AI? Nah, sudah. Ada DeepSeek, ada yang lainnya. Ya, saya baru tahu. Oh, itu tuh sejarahnya Ken Arok, baru tahu saya. Itu manfaat juga ya, kawan, aplikasi itu ya, kawan. Nah, tiba-tiba antum mendapati harta karunnya Ken Arok, emas, peti. Kira-kira seneng nggak antum ya kan? Ya seneng lah, mau meneng-menengan deh, ya kan? Meneng-menengan di kona gini, apa namanya, tukang emas yang melebur emas jadi kepingan-kepingan itu. Terus dia bayarkan zakatnya 20%. Ya, 20%. Diberikan kepada fakir miskin. 80% dipek sama dia. Seneng nggak kira-kira dia? Di total emasnya 5 kilo. 1 kilo aja sekarang 1,6 M. 1 kilo. Peng limo biru. Nah, ya kan? Nah, itu di dunia. Ojo menghayal ya, akhi. Itu di dunia. Bagaimana kalau di surga? Di surga, harta karun di surga jauh lebih zen.
Ketika dia di kebunnya dia di surga itu dia dapati harta karun. Apa aja deh harta karun dah. Ya. Nah, itu dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Allah akan beri dia harta karun di surga. Ikhwan, ini semua ini yang disebutkan tadi ini kata Ibnu Qayyim disimpulkan ada 15 penyebab hilangnya kesedihan. Ini kandungan dalam 15 tadi apa? Doa-doa dan zikir tadi itu ada 15, yaitu mengamalkan tauhid rububiyah, mengamalkan tauhid ilahiyah, mengamalkan tauhid ilmu dan keyakinan. Kemudian mensucikan Allah ya, ya dari semua kedzaliman. Ya, maha suci Allah dari segala kedzaliman. Yang kelima, pengakuan seorang hamba bahwa dia zalim. Ini penting ya, kawan. Siapa yang mengaku dirinya kepada Allah bahwa dia salah, bahwa dia banyak kedzaliman, itu salah satu sebab dia akan dihilangkan kesedihan. Kemudian bertawasul kepada Allah dengan nama dan sifatnya. Kemudian minta tolong kepada Allah satu-satunya. Kemudian mengakui bahwa dia berharap kepada Allah. Kemudian bergantung hatinya kepada Allah. Kemudian istighfar banyak-banyak. Obat banyak-banyak. Jihad dan salat. Dan mengakui kelemahannya bahwa tidak ada daya dan kekuatan untuk mendapatkan semua kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Inilah yang menyebabkan hilangnya apa? Semua kesedihan dan kegundahan. Saya mau tanya antum, sekarang antum sedih nggak ya? Agak. Kayaknya hilang deh sudah senyum semua ini. Kita lihat ya, senyum-senyum semua, alhamdulillah. Berarti nggak ada yang sumpah dah. Ya kan? Nah itu sudah. Ini salah satu manfaat sekarang ini kita mempelajari bab ini. Nggak ada sing sumpah. Walaupun utangnya akeh. Ano sing utangnya akeh, ono sing macem-macem, ada masalah di sana di luar masjid. Tapi saat di masjid ini senyum dia. Ya boleh itu. Ya amalkan doa-doa tadi. Ya supaya enggak cemberut ayo. Kan ada orang ya kan nasallahu selamat alafiyah. Ketemu ku ngene kan. Apa ente iki kok wajahmu kok cemberut ya, enggak. Sumpah. Cobalah yang kan senyum gitu loh. Kayak wong sumpah kan kayak utangnya akeh ngono. Gak perlu dipikir sudah, dibayar aja. Ada pertanyaan kah? Selesai sudah, hatam kita sudah. Cukup dari kitab ini dah, alhamdulillah. Ah, lah, tetap kita berdoa dengan doa-doa yang dari Quran dan hadis dan kita berusaha untuk memahami artinya. Sekarang ini Pak, semua doa itu sudah ada artinya di internet. Semuanya ada. Antum ya klik di ini aplikasi AI tadi itu ya, DeepSeek yang terbaru dari Cina itu. Atau Perplexity. Ini lebih lengkap lagi karena ada anunya. Ada disebutkan kitab-kitabnya. Ya. Contohnya apa? Doa apa? Antum minta apa? Arti doa-doa di Quran. Nah, kalau ini langsung diterjemahin ini. Ya.
atau Quran dalam bahasa Arab dan artinya. Antum tinggal klik aja. Muncul semua nanti doa-doa itu. Iya. Ada juga aplikasi langsung menerjemah itu dengan diginikan aja. Itu bagi traveling itu. Antum kan kalau pergi ke Turki, antum tinggal buka itu translate itu. Ada pakai video atau ya, terus antum gini kan nanti muncul atau kamera. Ya, di situ ada aplikasinya. Muncul nanti artinya di situ. Jadi HP ini Masya Allah ya. Makanya dinamakan smartphone. Itu HP yang cerdas. Tanya sama anak-anak, kalau nggak kita nggak ngerti tanya sama anak-anak. Anak-anak itu tahu semua dah. Ya gimana caranya mengaktifkan terjemahan. Tanya anak-anak muda itu, tahu saya. Ceramah dalam bahasa Arab. Ya salah satunya itu ya. Tapi kan kita juga perlu baca juga sendiri di rumah kan. Karena waktu dengan ustadz itu terbatas. Sebentar. Tapi kalau antum di rumah bisa 2 jam. Klik aja doa-doa yang ada di Quran dan hadis dan terjemahnya di Google. Muncul. Itu. Kalau ribet pakai HP sudah ada bukunya itu. Bukunya Ustaz Yazid itu, doa dan wirid. Atau buku yang warna merah itu loh. Karya Said Al-Qahtani. Fathul Muslim. Buku saku itu. Kita itu hendaklah ya kawan membiasakan diri membaca ya. Barang siapa yang membaca, suka baca. Banyak manfaatnya. Orang yang suka baca, insya Allah dia tidak terhindar dari pikun. Tapi kalau dia nggak pernah baca, nggak pernah mikir, nggak pernah menelaah, bahaya itu. Karena otak ini sama dengan ini anggota tubuh. Antum tahu ada orang umurnya udah 70, 60 ke atas, tapi ototnya kuat. Kenapa? Ototnya dilatih terus. Fitness dia. Fitness. Umurnya udah 60. Six packs. Tahu six pack? Nah itu. Kalau kita orang kan one packs, ya kan? Ya, itu ya. Kenapa? Umur 60 tapi kok masih bugar? Karena dia latihan. Dan makanannya dijaga sama dia. Begitu pula otak kita. Kalau kita rajin baca dan memahami, insya Allah tidak akan rusak otak kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ada orang, salah satu orang terkaya di dunia. Siapa lupa saya namanya itu. Bankir, seorang bankir. Dia bilang apa? Saya itu kebiasaannya tiap hari baca kurang lebih 300 halaman. Tiap hari. Orang kafir. Jadi buku tentang apa? Marketing, bisnis, manajemen bisnis, keuangan, kontemporer dan lain-lain. Semuanya dibaca sama dia. Karena dia orang bisnis. Bankir. Orang Yahudi. Pelajarannya apa? Rajin baca. Rajin baca. Kenapa itu Waraqah? Anak pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Selamat dia. Ketika diberitahu sama Khadijah bahwa suamiku ini Nabi Muhammad SAW, dia mendapati sesuatu di Gua Hira. Dibacakan ini ayat ini. Apa kata Waraqah bin Naufal? Ini yang seperti saya temui di kisahnya Nabi Musa dalam Taurat dan Injil. Dia bisa bahasa Ibrani.
itu adalah namus. Namus itu malaikat Jibril. Tuh. Jadi orang yang baca, dia tahu. Oh itu malaikat Jibril. Akhirnya dia beriman. Sekiranya aku masih kuat saat kau diusir oleh kaummu, saya akan bela kamu sekuat. Berarti dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak lama meninggal Waraqah. Jadi hatta di zaman jahiliyah, salah satu sebab keselamatan adalah membaca. Tapi bukan baca komik ya. Komik Korea, komik Cina, komik Jepang. Saya itu pernah berkunjung salah satu rumah ya. Seseorang. Itu komiknya, komik Jepang. Sakmine ya. Dalam hatiku ya. Ini kan fiksi ya. Fiksi itu apa ya? Khayalan gitu kan. Tapi bisa sampai segini tuh. Cerita itu. Dongeng. Dan dia suka baca dongeng. Akhirnya ya nggak suka baca Quran dan hadis. Coba kalau dia itu menghabiskan waktunya baca tafsir. Tiap hari dia baca 1 jam, 2 jam. Tapi dongeng Cina, Jepang, Kopeng Ho, apa-apa itu. Korea. Senengannya baca itu. Cerita Korea itu. Picisan itu. Drama Korea itu. Senengannya baca itu. Cinta-cinta. Wong Korea itu. Gak ada manfaatnya kan. Tapi dia suka baca. Coba kalau diganti dengan baca doa dan artinya. Luar biasa. 1 jam per hari. Gak usah 1 jam lah, setengah jam aja. Itu sudah manfaat. Demikian ikhwan, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk membaca Quran dan hadis dan memahaminya. Amin dan mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.